Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada semuanya. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, baiklah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi yang baru, yaitu algoritma dan pemrograman ya. Apa sih itu algoritma dan pemrograman? Nah, disinilah kita akan lihat dulu ya tujuan pembelajaran kita apa. Nah, di sini kita ada 3 rujukan yang harus kita gunakan ya. Yang pertama adalah untuk bahasa pemrograman ini penulisnya Renaldi Munir. Kemudian kita akan menggunakan bahasa Python dan juga kita akan menggunakan referensi daripada Thomas H. Corman. Nah, di sini tadi Ibu berbicara mengenai objek silabus juga ya. Sebelum masuk on detail ya untuk tujuan pembelajaran, ada 14 materi yang harus kita selesaikan dalam satu semester ini dan ditambah dengan UTS dan UAS ya, ataupun midterm dan final exam. Nah, untuk silabus ini yang pertama adalah kita harus tahu dulu ya algoritma itu apa, yaitu introduction to algorithm. Yang kedua control structure, yang ketiga adalah variable, data type dan input output, operator, selection ataupun kita sebut dengan branching. Yang keenam adalah repetition ataupun looping ya. Nah, setelah 6 kali pertemuan ya, kemudian kita akan masuk kepada kuis yang pertama ya. Nah, setelah kuis yang pertama selesai, kemudian kita akan melaksanakan midterm exam atau kita sebut dengan ujian tengah semester ataupun UTS. Setelah itu kita akan masuk pada materi yang baru yaitu function. Nah, setelah function kita akan masuk kepada array processing, kemudian Python libraries, file handling, searching algorithm, sorting algorithm. Kemudian setelah 14 kali pertemuan kita akan melaksanakan kuis yang kedua ya, ditambah dengan final project dan presentation ya, final project presentation. Dan setelah 15 kali pertemuan ini kita akan masuk kepada ujian akhir semester ya, ataupun kita sebut dengan final exam. Nah, di pertemuan pertama ini ya, di mana tadi Ibu mengatakan ada tujuan pembelajaran ataupun learning objective. Ada 4 learning objective yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah algoritma, yaitu kita harus mengenal basic ataupun memahami basic daripada algoritma dan pemrograman itu sendiri. Kemudian kita harus paham juga fitur-fitur yang digunakan di dalam algoritma. Bagaimana sih fitur yang baik ya digunakan dalam algoritma tersebut. Kemudian yang ketiga adalah form. Nah, di sini kita harus tahu ya untuk penggunaan pseudocode dan juga flowchart-nya. Yang keempat adalah implementation, yaitu design dan implement, yaitu mendesain ya algoritma di dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin berbagi tentang public figure yang bekerja pada teknologi informasi. Saya meminta kalian untuk menebak siapakah public figure ini, dan tentu saya juga akan memberikan beberapa clue sehingga kalian bisa menebaknya dengan mudah. Nah, public figure yang pertama, siapakah dia? Dia adalah dropout dari Harvard University. Ada yang bisa tebak siapa? Tidak? Saya kasih clue kedua. Clue kedua, dia menciptakan produk ini di asrama kampusnya. Sudah mulai tahu? Belum? Saya kasih lagi clue ketiga. Nah, platform yang dibuatnya ini adalah salah satu platform sosial media terbesar di dunia. Kalian pasti menggunakannya. Masih belum tahu? Maka saya kasih clue terakhir. Nah, dia adalah founder dari Facebook. Siapa? Nah, benar sekali, dia adalah Mark Zuckerberg, founder dan CEO dari Facebook. Oke, tokoh selanjutnya, siapakah dia? Dia adalah lulusan dari Harvard University. Kalau Mark Zuckerberg tadi drop out, kalau yang kali ini dia adalah lulusan Harvard University. Oke, clue selanjutnya, dia adalah seorang founder dari Dekakon Startup Indonesia. Tentu kalian tahu ya, siapa saja founder dari Dekakon Startup yang ada di Indonesia. Ada yang bisa tebak? Belum? Maka clue selanjutnya, sebenarnya awalnya aplikasi yang dibuatnya ini adalah aplikasi pemesanan transportasi secara online. Tapi sekarang berkembang, semua jasa ada disediakan di aplikasi ini. Oke, clue terakhir, dia adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, benar sekali, dia adalah Nadiem Makarim, salah satu founder dari Gojek. Dari public figure yang saya sampaikan tadi, ada kesamaan dari public figure ini. Ada yang tahu apa kesamaan mereka? Nah, benar sekali, kesamaan mereka adalah mereka pemecah masalah. Seperti Mark Zuckerberg menemukan masalah, para mahasiswa baru di Harvard University sulit berkenalan satu sama lain karena
tidak ada platform yang menyediakan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Sehingga kesulitan untuk mengenal bahkan teman satu angkatan ataupun lintas dari jurusan. Nah, dalam membuat skill tersebut, ya, dalam merancang aplikasi ataupun memecahkan masalah tersebut, skill apa sih yang mereka butuhkan? Ada yang tahu? Nah, benar sekali, skill yang mereka butuhkan adalah skill di bidang teknologi informasi, terutama pembuatan aplikasi ataupun pembuatan website. Nah, jadi di sini sebenarnya saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian di sini belajar skill untuk menjadi pemecah masalah, yaitu skill programming. Siapa tahu satu di antara kalian bisa menjadi figur seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, berangkat dari permasalahan, sebenarnya masalah itu apa sih? Berdasarkan kamus Cambridge, ya, masalah adalah situasi, orang, ataupun benda yang memerlukan perhatian dan perlu dipecahkan. Misalnya permasalahan anak SD. Anak SD, permasalahannya adalah bagaimana menambahkan 2 buah angka. Atau seorang ibu, permasalahannya adalah bagaimana memasak makanan yang enak untuk keluarganya. Selanjutnya, dalam materi kali ini, apa sih sebenarnya algoritma yang akan kita pelajari ini? Nah, algoritma itu adalah sebuah deretan instruksi atau sekelompok instruksi yang dilakukan secara berurutan atau biasanya juga disebut prosedur ataupun formula untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, nama algoritma ini berasal dari nama seorang matematikawan dari Persia. Namanya Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari di sini kita bisa lihat, ya. Misalkan untuk memasak semangkuk Indomie, urutan langkah-langkahnya, ambil dulu pancinya, kemudian tuangkan air, baru ditambahkan Indominya. Nah, di sini kita tidak bisa membolak-balik urutan dari proses memasak Indomie tadi. Ya, kita tidak bisa dia harus mengambil air dulu baru memasukkan panci. Kebalik ya. Jadi kalau misalkan air dulu baru panci, airnya keburu tumpah, pancinya nggak ada isinya. Nah, itu yang disebut dengan urutan instruksi yang harus tepat. Fitur-fitur yang digunakan oleh algoritma yang baik di sana harus memiliki keterbatasan. Kenapa keterbatasan? Karena algoritma itu harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Sebab kalau dia nggak berakhir, nanti komputernya bisa hang karena dia jalan terus-menerus ya. Kemudian berikutnya ada definiteness atau kepastian. Jadi urutan langkahnya itu harus dibuat dengan jelas sesuai dengan tujuan. Dia harus didefinisikan secara tepat dan tidak ganda. Kemudian yang ketiga di sana ada input. Input di sini jadi algoritmanya itu harus memiliki inputan. Kemudian berikutnya ada output. Output di sini adalah keluaran. Jadi algoritma itu harus memiliki minimal 1 buah output keluarannya ya. Terakhir adalah effectiveness. Di algoritma ini sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dengan efektif. Apa sih itu program komputer? Program komputer itu atau biasanya kita kenalnya dengan nama aplikasi atau software. Atau biasa juga dikatakan kumpulan instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk melaksanakan tugas yang spesifik. Kemudian, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu bisa kita katakan sebagai medium komunikasi antara manusia dengan sistem komputer. Bahasa pemrograman dapat digunakan untuk menciptakan program komputer mengacu pada bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C, Python, Fortran, PHP, dan Pascal. Algoritma yang dimaksud di sini adalah seperangkat aturan yang dijalankan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari masukan yang diberikan atau input yang diberikan. Bagaimana sih cara menulis algoritma itu? Nah, di sini kita akan mempelajari 2 notasi atau 2 bentuk penulisan algoritma. Ada pseudocode dan ada flowchart. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, nanti bisa dimasukkan ke dalam forum untuk kita bahas bersama-sama. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas tentang flowchart dan pseudocode. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.